pagi Sobat Peternak Milenial di seluruh Indonesia. Kali ini ketemu lagi nih sama saya dan juga owner kandang owang yaitu Mas Khairi ya. Kali ini kita akan membahas nih ya, ketemu lagi di Kopi 4, Ngopi Ternak 4 ya. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kandang owang ini memilih Dombos dari dulu hingga sekarang nih ya. Karena banyak sekali teman-teman di sosial media yang menanyakan kenapa nggak pilih Dorper atau domba-domba yang lainnya nih Mas. Nah kira-kira dari Mas Khairi apa nih alasannya? Silakan Mas. Ya oke teman-teman, terkait dengan pemilihan Dombos ya, yang pertama sebenarnya ini semangat untuk mengembangkan ternak lokal atau sumber daya genetik ya, hayati atau lokal yang sudah disahkan oleh pemerintah ya, terutama domba Wonosobo. Ya sebenarnya ya sama dulunya Dombos ini kan juga hasil persaingan dengan domba-domba impor kan ya. Namun sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin sudah dari tahun 60-an sampai sekarang hampir 60 tahun lebih yang sudah menyatu ya dengan domba-domba lokal. Nah ini sehingga adaptasi terhadap pakan, terhadap cuaca, bahkan juga persilangannya ataupun hasil anakannya ini jauh lebih bisa untuk diprediksi dengan lebih tepat seperti itu. Nah kemudian juga tadi ya karena lokal dan juga dulunya kami memang apa istilahnya ya, teman-teman kami atau satu angkatan di Jepang ini banyak ya yang domisilinya di Jawa Tengah dan juga terutama di daerah sekitaran Gunung Sindoro Sumbing itu ya, di daerah Wonosobo, Temanggung dan sekitarnya. Nah, dan punya satu misi ya untuk melestarikan domba-domba yang sudah benar-benar lokal Indonesia untuk bisa ini ya bersaing ataupun juga berkarya di dalam negeri ataupun mungkin bisa kedepannya ekspor dan sebagainya, sehingga ya domba-domba ini tidak akan punah atau tetap lestari, tetap berkembang di Indonesia seperti itu. Kemudian juga dari segi apa istilahnya, bobot badan atau juga pertambahan berat badan, Dombos ini relatif lebih cepat daripada domba-domba lokal yang ada di Madiun ataupun di sekitaran kami di Jatim ya, seperti itu ya. Kemudian juga tadi ya dia lebih apa istilahnya, lebih unggul dari hal misalnya untuk daging. Kemudian juga kalau anakan juga keluarnya juga lebih besar. Nah, yang kami suka ini ya pasti harganya lebih terjangkau seperti itu, sehingga bisa ditiru ataupun bisa dikembangkan oleh peternak lokal ataupun misalnya peternak pemula dengan budget-budget yang tidak terlalu besar seperti itu. Baik Mas, selanjutnya apa saja sih Mas tipe Dombos itu? Apakah cuma penggemukan saja atau bisa juga untuk kontes ternak nih Mas? Gitu. Jadi kalau sebenarnya ya kita bagi, kalau di grup kami di kandang uang kita bagi jadi tiga kategori nih ya. Yang pertama sebenarnya untuk yang tipe C ya, yang bisa kita jual, bisa kita banyak pelihara di belakang kita ini, memang khusus untuk mencetak pedaging ya. Jadi dia sebenarnya apa istilahnya ya, dari segi wajah mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mirip dengan yang tipe B ataupun tipe A yang dia memang benar-benar badannya sangat besar, kemudian lebih mirip dengan nenek moyangnya itu domba Texel ya, ataupun juga ada juga yang misalnya banyak persilangan dari domba Merino seperti itu. Nah kalau untuk yang tipe C ini memang kita banyak khusus pelihara untuk nyetak daging ya, nyetak final stock untuk siap dipotong ataupun dijadikan hewan kurban ataupun akikoh dan sebagainya. Kemudian kalau untuk yang berikutnya yang dia misalnya agak lebih apa istilahnya ya, keriting ya, bulunya agak lebih keriting, kemudian posturnya juga sedikit lebih besar daripada yang C, atau biasanya kadang malah relatif lebih sama ini ya, yang hanya membedakan biasanya bulu, kemudian dari segi wajahnya dia lebih mirip ke Merino ataupun ke domba Texel ya, nenek moyangnya itu lebih cocok digunakan untuk mencetak indukan. Jadi dia untuk memang mencetak indukan-indukan, entah itu indukan yang nanti levelnya C ataupun levelnya yang sama di B seperti itu. Kemudian kalau yang besar banget nih yang A ya, yang dia sudah misalnya betinanya 50 kg ke atas, jantannya bisa sampai ratusan kilo. Nah itu memang biasanya lebih cocok untuk mencetak induk-indukan yang memang difungsikan untuk ini ya, biasanya ya kontes. Karena di domba sendiri ada berbagai macam kontes. Yang pertama kontes yang kalau di Wonosobo sendiri biasanya lebih ke arah ini ya, mirip-miripan ataupun
seninya ini seni mirip dengan kriteria-kriteria dombos yang sudah ada di apa misalnya di undang-undang, atau lebih dimiripkan ke nenek moyangnya seperti itu, domba Texel ya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk di luar daerah biasanya kontes domba ini lebih banyak ditujukan untuk besar-besaran bobot, atau istilahnya kelasnya kelas ekstrim. Jadi semakin besar bobotnya atau semakin tinggi beratnya, maka dia akan sebagai juaranya, seperti itu. Nah, kelas atau biasa disebut kelas ekstrim. Nah, buat teman-teman ya tinggal milih aja. Kalau kami di Kandang Uang biasanya hanya fokus di C dulu yang paling banyak, sebagian besar. Kemudian juga nanti B ada beberapa juga yang kita kembangkan. Biasanya juga di C itu meskipun indukannya biasa-biasa aja C, kalau kita dapat anakan yang bagus itu juga sering juga kita dapat jackpot lah, kita nyebutnya jackpot. Bisa jadi B untuk dia dijadikan induk ya, untuk nyetak indukan lagi atau nyetak final stock, seperti itu. Bahkan juga ada beberapa anak-anakan kami dari B ini, terutama yang di Wonosobo ya, itu memang kelasnya bisa setelah kita apa istilahnya ya, pelihara di usia-usia tertentu bisa masuk untuk spek kontes, terutama yang dia sudah mirip banget dengan genetik aslinya dulu, di domba Texel, seperti itu. Jadi berbagai pilihan, nggak cuma hanya untuk daging ataupun nyetak induk, tapi juga sebenarnya bisa juga partisipasi. Kalau memang dombanya ini domba yang dombos yang grade-nya A, atau dia memang yang sudah gede banget, itu bisa juga ikut partisipasi dalam perkontesan, baik itu di daerah Wonosobo sendiri yang sudah memang terkenal dengan dombos, ataupun di luar daerah di seluruh Indonesia yang biasa mereka menggunakan sistem kontes ekstrim ataupun bermain bobot, besar-besaran bobot badan, seperti itu. Jadi ini ya teman-teman, jadi dombos itu tidak hanya untuk penggembuan saja, tapi bisa juga untuk kesenangan, atau misalkan bisa ikut kontes juga, seperti itu. Nah, untuk dombos ini Mas, kira-kira kalau misalkan penggembukan ini dimulai dari usia berapa sih Mas yang paling bagus itu? Ya, jadi kalau di tempat kami untuk penggemukan sendiri sebenarnya lepas sapi sendiri sudah bisa untuk dijadikan ini ya, penggemukan langsung plus berikut dengan potong, karena memang ini ya kebutuhannya untuk kelas potong ini yang paling banyak di angka 15 kilo ke atas sampai 25 kilo. Nah, jadi memang kalau untuk kelas kuliner itu yang spek paling laris itu di bawah 25 kilo. Nah, makanya dombos ini cocok banget. Ketika sapian rata-rata sudah menginjak di 15 kilo ke atas, bisa langsung digemukan 2-3 bulan, sehingga nanti bobot panennya bisa tembus di angka 20 kg ke atas, sehingga kita bisa lebih cepat di usia 6 bulan, di usia yang sudah siap untuk dipotong ataupun dijadikan ini ya, kurban, akikoh dan sebagainya, ini sudah sesuai dengan spek pasar. Itu satu alasan juga kenapa kok milih dombos, karena nggak terlalu gede nanti untuk ketika dijadikan sebagai spek potong. Kalaupun misalnya untuk indukan juga sama, misalnya tadi ya digemukan juga dari genetik-genetik yang anak-anaknya bagus, kita gemukan tadi ya selama kurang lebih 3 bulan. Nanti ketika sudah memasuki bulan ke-7, 8 atau 9, itu bisa langsung dijadikan sebagai indukan ataupun mulai dikawinkan pertama, seperti itu. Jadi darah-darah siap kawin ya, seperti itu. Ya, baik Mas, tadi kan sudah disebutkan nih Mas ya, kalau misalkan walaupun grade C ini tapi bisa juga menghasilkan anak yang jackpot atau misalkan mirip nih sama tetuanya, seperti itu. Kira-kira bagaimana Mas, gitu seperti apa? Jadi kalau di grup kami biasanya kita melakukan seleksi pejantan ya. Jadi pejantan ini tidak semua misalnya yang posturnya gede atau yang dia bobotnya besar pasti anaknya bagus. Nah, ada juga pejantan kayaknya dia posturnya kecil, tidak terlalu gede, tapi sebenarnya dia punya sifat genetik yang kuat. Nah, jadi gennya itu kuat banget, sehingga ketika dikawinkan dengan indukan-indukan yang C tadi, yang biasa aja gitu ya, dombos yang pedaging, nah itu dia bisa nurun, anak itu mirip banget dengan bapaknya, atau bahkan jauh lebih baik bahkan, seperti itu. Nah, itu biasanya kita seleksinya seperti itu kalau untuk pejantannya langsung ya. Jadi coba kita kawinkan dengan berbagai macam indukan dombos, baik itu yang B ataupun yang C. Kemudian kita seleksi anaknya. Kalau udah dapat seperti itu ya, kita biasanya pertahankan ini pejantan ini untuk nyetak anak-anak, karena biasanya ketika dapat nanti indukan yang besar nih ya,
kemudian pejantannya memang genetiknya bagus, nanti biasanya anakannya jauh lebih bagus lagi daripada bapaknya gitu sepertinya. Kemudian tapi ya bagusnya tadi kita lihat besar-besaran tadi ya, besar dia bagus karena memang bobotnya besar, atau memang bagus secara menurunkan genetik, menurunkan kemiripan lah istilahnya, kemiripan ataupun profilnya lebih mirip dengan yang grade B ataupun grade A seperti itu. Makanya kita biasanya pilih yang memang ini ya, yang memang dia bisa mengawini dan dibuat anaknya ini genetiknya kuat, atau biasanya kita sebutkan keritingan lah. Biasanya kan kalau yang C itu kan lebih banyak biasanya bulunya bulu halus nih, tidak terlalu keriting. Tapi dengan pejantan yang punya genetik yang kuat, biasanya nanti keluarnya bisa keritingan semua. Kalau udah keritingan biasanya kita bisa masukkan juga ke dalam grade B ataupun grade A juga, kalau memang nanti bisa dikawinkan ulang lagi dengan berbagai macam pejantan, sehingga nanti dapat anak-anak yang memang kita simpan, biasanya kita buat sebagai aset perusahaan, jadi tidak dijual ataupun dikeluarkan, tapi disimpan untuk ini ya, keperluan tadi ya, barangkali nanti pas ada kontes, barangkali memang istilahnya ini bisa menghasilkan anak-anak yang bagus lagi dan sebagainya seperti itu. Nah, ini bagi teman-teman juga yang mau beli dombos nih ya, percayakan hanya di kandang owang ya. Kalau misalkan nih teman-teman mau berkunjung langsung atau melihat-lihat langsung juga bisa ya Mas ya, bisa ke sini langsung. Kalau misalkan kalian butuh bimbingan juga nih, kami juga bisa bantu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan lagi mengenai domba-dombo, silahkan diketikkan di kolom komentar ya, atau misalkan di sosial media lain juga bisa seperti itu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan kami di sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.